Populer Tribun Bali hari ini, Selasa 7 Juli 2020. Berikut 3 artikel populer Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, tali layangan renggut korban jiwa. Hampir setiap hari ada korban tali layang-layang di Bali. Seperti hari Senin 6 Juli 2020, 2 pengendara sepeda motor terpental saat berkendara karena tersangkut tali layang-layang. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Bali, AKBP I Nyoman Sukasena menghimbau agar masyarakat yang hobi bermain layang-layang mencari tempat yang aman saat menaikkan layang-layang. Bahkan Nyoman Sukasena meminta desa adat untuk turun tangan mengatur warganya agar mencegah jatuhnya korban jiwa. Pada hari Senin 6 Juli 2020 pagi, seorang pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kapal, Mengwi, Badung. Pengendara sepeda motor itu jatuh tersangkut tali layangan yang melintang di jalan raya. Kejadian kedua di Jalan Raya Sunset Road, Kute Badung, seorang pengendara motor hendak mendahului kendaraan di depannya. Tiba-tiba terpental ke pinggir jalan karena tersangkut tali layang-layang. Saksi mata lainnya membenarkan adanya kejadian di Jalan Raya Kapal Mengwi Badung. Menurut I Nyoman Sukasena, pihaknya sudah jauh-jauh hari menghimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalan raya. Sebab banyak masyarakat yang bermain layang-layang di kawasan jalan raya. Desa adat diharapkan turut menghimbau agar masyarakat tertib main layangan. Memilih lokasi yang tidak membahayakan pengguna jalan raya. Hal senada dikatakan Kasat Binmas Polres Badung AKP Niluh Wirati. Dia menghimbau bagi mereka yang bermain layang-layang segera memutus tali yang melintang di jalan agar tidak membahayakan pengendara. Berita kedua, kronologi wanita misterius di Jember, titip mobil rusak dengan bekas lubang tembakan. Warga di perumahan Kodim Blok 4 Desa Jubung, Kecamatan Sukarambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dihebohkan dengan wanita misterius yang menitipkan 1 unit mobil dengan bekas lubang tembakan yang diketahui terjadi pada Senin 6 Juli 2020. M. Joko Wibowo selaku saksi mengatakan wanita misterius tersebut tiba-tiba mendatangi rumahnya dengan kondisi tergesa-gesa. Mobil yang dititipkan wanita misterius tersebut berjenis city car berwarna merah. Mobil tersebut diparkir di depan rumah Joko. Belakangan mobil itu menimbulkan kecurigaan karena kaca mobil pecah dan warga menduga adanya bekas tembakan di mobil tersebut. Joko menuturkan, awalnya seorang perempuan tiba-tiba bertamu ke rumahnya. Joko lantas keluar rumah untuk melihat mobil yang diceritakan perempuan itu. Tamu perempuan itu masih berada di dalam rumah. Saat keluar rumah, mobil itu sudah dikerumuni beberapa orang tetangganya. Joko melihat kaca mobil di beberapa bagian pecah. Joko juga kaget karena melihat lubang di badan mobil seperti bekas peluru yang ditembakkan. Joko lantas memotret lubang bulat tersebut dan mengirimkan ke keponakan yang bertugas di kepolisian. Ketua RT setempat yang curiga menyuruh warga yang menghalangi orang tersebut. Namun warga sekitar tidak mendapati sosok perempuan itu. Rupanya perempuan dan 1 orang laki-laki yang bersama dirinya sudah pergi. Beredar kabar keduanya pergi memakai jasa taksi online. Joko menuturkan ada 2 orang yang menumpang di mobil tersebut. Dia tidak tahu siapa yang menyetir. 2 orang itu diketahui 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Si perempuan yang menitipkan mobil itu kepadanya dan si laki-laki menunggu di luar pagar. Mobil bernomor polisi P1454KL itu terlihat rusak parah. Cat mobil terlihat mengelupas di beberapa bagian. Kaca jendela depan kanan dan kiri, juga bagian belakang mobil pecah sehingga terbuka lebar. Lubang bulat yang diduga warga bekas tembakan ada di pintu sopir, bawah spion kiri, dan bagian belakang mobil. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi. Kapolsek Sukorambi AKP Ma'aruf mengatakan pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Berita ketiga, gempa hari ini di utara Jepara terasa hingga di Bali. Selasa 7 Juli 2020 pukul 5:54 pagi waktu Indonesia Barat. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Laut Jawa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa berlokasi di laut pada jarak 85 km arah utara Melongo, Jepara, Jawa Tengah, pada kedalaman 539 km.
Bahkan gempa di Jepara tersebut juga turut dirasakan di wilayah Gianyar dan Denpasar, Bali. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam keterangan tertulisnya membenarkan penyebab gempa bumi tektonik pagi tadi. Menurutnya, jika melihat lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat adanya deformasi pada lempeng yang tersubduksi di bawah Laut Jawa. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di sejumlah daerah dengan kekuatan getaran yang berbeda-beda. Ia juga melaporkan dari hasil monitoring BMKG hingga pukul 6.50 waktu Indonesia Barat belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Oleh karena itu, Rahmat meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.